Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Yono Abdullah di SNTV Channel. Sebelum kalian menonton video lengkap dari video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini agar saya dan teman-teman saya semuanya lebih bersemangat lagi untuk membuat video buat kalian. Oke teman-teman, silakan tekan tombol subscribe-nya. Saya tunggu dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih banyak kalian sudah subscribe ya. Oke, intro dulu. Oke, apa? Untuk jadi seorang YouTuber dia apa saja yang diperlukan? Oke, pertanyaan yang bagus ya kawan-kawan ya semua ya. Untuk jadi seorang YouTuber, walaupun saya juga pemula ya, untuk jadi seorang YouTuber yang saya tahu dan saya baca, kita pertama-tama kita harus tahu tentang internet. Kalau misalnya kita pakai HP nit-nit ya, yang belakang tidak mungkin bisa jadi YouTuber kan. Dua, itu tahu tentang koneksi internet. Dua, kita itu harus membuat email. Iya, pertama-tama kita harus punya email. Kadang-kadang orang banyak punya handphone tapi tidak tahu emailnya dia apa. Kadang-kadang orang kedainya yang bikin, orang tokonya yang bikin sampai HP-nya rusak pun kadang-kadang orang itu tidak tahu emailnya apa. Betul. Ya, bener ya. Terus email, mau email Gmail, mau email Yahoo, mau email Gmail itu sama semuanya. Itu ya, satu email. Dan cara kita tulis ya, kita tulis sekarang email ya. Kita tulis, oke. Untuk jadi seorang YouTuber pemula itu ya, YouTuber pemula. Satu, internet ya. Dua, email, email. Ini yang sangat penting. Tiga, nomor telepon. Empat, konten. Nah, iya. 1, 2, 3, 4. Internet, email, nomor telepon, konten. Oke, apa yang disebut internet ya? Apa yang disebut internet yaitu sistem jelajah ya. Sistem jelajah internet itu ketika kita mempunyai handphone Android, kita tidak ada internetnya dan sama saja itu bohong, sama saja fungsinya seperti telepon biasa. Kedua, email. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, kadang-kadang orang membeli handphone, dia tidak tahu emailnya itu email apa, kadang-kadang orang tokonya yang buat. Iya. Tiga, nomor telepon, karena di akun YouTube itu nanti akan ada yang namanya verifikasi nomor telepon, verifikasi email, itu semuanya. Keempat, konten. Kamu pikir dulu, kamu ahlinya apa? Kamu bidangnya apa? Atau kamu kira-kira dapat konten itu konten apa yang kamu? Misalnya kamu pandai bikin ini, bikin itu, bikin apa, bikin kesenian, bikin lukisan bikin apa? Kamu bisa bikin tutorial tentang lukisan. Kamu sekarang pegang bisa pasang tile, bisa skin, bisa plaster semen. Kamu bisa buat itu tutorial cara seperti itu. Oke, itu ya, bisa paham ya. Engkau selesaikan dan di akun YouTube. Oke, di akun YouTube. Nah, jadi caranya deh masih tang akun YouTube banyak subscriber. Subscriber terlalu banyak. Terus ben setero banyak nonton deh cara. Oh, kiat dan cara-caranya. Iya. Sebenarnya Kak, yang namanya YouTube itu bisa melihat ya, bisa memantau kita bikin konten apa. Yang penting itu konten Kak. Kalau konten kita bagus, konten kita menarik, otomatis orang itu akan tertarik melihat dan bisa membuat orang senang. Atau misalnya lucu-lucuan, bikin parodi yang lucu-lucu, ketika orang senang, dia berpikiran, oh agar saya bisa melihat channel ini terus, dia akan subscribe dengan sendirinya. Tidak perlu kita membeli subscriber, tidak perlu. Terus ketika orang senang menonton video kita, satu orang, saya misalnya, saya ketemu dengan Rizky Channel misalnya, Rizky Channel channelnya bagus, anunya bagus, video-videonya bagus. Ketika kita merasa terhibur dengan konten sampean,
saya tuh akan share ke Facebook, share ke Instagram, share semuanya, dan teman-teman dari saya itu akan melihat. Oh begitu. Ketika orang tertarik juga, ya akan subscribe juga, seperti itu. Yang penting itu konten, ya konten. Oke? Oh berarti itu yang penonton drama itu berarti bukan dari mana-mana ya, dari kita sendiri. Dari ya? kita sendiri. Oh dari kita sendiri buat konten yang menarik sama penonton. Iya, siap. Oke, itulah. Syarat-syarat untuk mendapatkan uang dari YouTube itu bagaimana ya? Oh, syarat-syarat untuk mendapatkan uang dari YouTube ya. Syarat-syarat untuk mendapatkan uang dari YouTube. Siapa tahu dari rezeki kan? Iya. Dan caranya bagaimana? Caranya dapat uang dari YouTube itu apa subscribe banyak, apa jam tayang banyak? Pokoknya kok tak tahu ya caranya dari setelah dapat saya dari YouTube dia caranya dari mana? Oke, ya. Semenjak Agustus 2018. 2018 peraturan itu berubah. Di Indonesia terutama di Indonesia peraturan itu berubah untuk bisa mendaftarkan monetisasi atau diuangkan. Nah, itu harus punya 1000 subscriber, itu paling sedikit minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang publik. Yang disebut jam tayang publik itu berapa video yang direkapi? Berapa 40 video. Aji tonton di orang mirame misalnya aji dalam setahun deh Pak Ibu jam subscriber 1000 Pak Ibu jam tonton dalam setahun. Tonton dalam setahun aja ibu persyaratan itu akan muncul daftarkan. Nah, setelah itu kita ke pihak YouTube kita mendaftar. Setelah kita mendaftar, kita tunggu email dari YouTube. Apakah kita diterima atau ditolak? Itu semua tergantung dari konten kita. Makanya saya sarankan selalu buatlah konten original. Jangan pernah re-upload. Yang disebut re-upload begini. Sampai punya channel YouTube, kontennya bagus tentang celurit Madura misalnya. Seperti punya Mas Malikul Amin kemarin ya, celurit Madura. Itu terus saya ambil, saya masukkan ke channel YouTube saya. Itu namanya re-upload. Nah, dan itu tidak diperbolehkan terus tanpa seizin. Seizin atau tidak pun memang tidak boleh. Tidak boleh. Nah, gitu ya. Terus kedua, konten musik. Seperti sampean ambil musik karaoke di YouTube, terus sampean nyanyi karaoke, di syuting, dimasukkan ke YouTube, itu melanggar hak ciptanya orang. Jadi kalau bisa bikin konten ngevlog, seperti di Madura itu banyak sekali yang bisa di vlog. Satu ya, saya contohkan. Kalau misalnya kita ada di Madura, sekarang kita di Malaysia kan? Satu di Madura. Belum ada yang namanya ngevlog puju ke puju. Sekarang saya di puju ini, konten yang mengevlog puju. Sekarang saya ada di puju ini. Kalau mungkin tempat wisata banyak. Ini air terjun Toruan Sampang, ini Bukit Cedik, Bangkalan, ini Bukit Cinta, Pamekasan, itu banyak sudah. Tapi puju, puju Malta Jesah, puju ini, puju itu. Kalau ada yang ngevlog itu misalnya ya kan, misalnya itu bagus sekali. Seperti itu. Jadi intinya 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Berarti kalau ngupload video ke YouTube itu harus punya kita sendiri. Iya, harus original konten. Original. Tak boleh ngopi punya orang. Tak boleh. Dan tidak melanggar aturan dari kita. Dan di situ di YouTube itu banyak ya, kita melanggar hak cipta satu, itu tentang lagu, musik semuanya kan. Kedua, konten berulang. Yang disebut konten berulang, sampai udah ngupload di YouTube-nya sampean tentang celurit. Saya ambil lagi, saya upload di channel saya. Itu berarti kontennya berulang karena konten itu udah diupload sampean dan diupload saya. Jadi percuma kita ngupload. Percuma dong. Itu akan melanggar dan monetisasinya bakalan ditolak. Oke. Dan yang lebih penting tidak mengupload barang-barang yang menimbulkan apa? Itu ujaran kebencian, memprovokasi, menjelekan satu sama lain. Kalau reaction boleh. Reaction itu seperti menanggapi. Misalnya ada video TikToknya siapa misalnya Jamet.
video TikToknya anak yang durhaka atau gimana, itu boleh kita reaction. Yang disebut reaction itu video yang mereaksi video orang lain. Itu seperti itu. Ada parodi, ada film pendek, ada drama, ada sketsa, ada podcast. Yang disebut podcast, seperti saya punya studio podcast itu ya, saya bikin studio, saya hadirkan bintang tamu, misalnya Rizky Channel atau Rauf Channel ya kan ya, Rauf Channel. Saya hadirkan ke sini jadi bintang tamu, apa yang kita tanyakan sama Rauf Channel atau Rizky Channel, begitu. Itu podcast. Terus film pendek itu seperti cerita di Madura. Terus sketsa itu yang disebut sketsa itu kejadian-kejadian lucu. Azab seorang teman yang sering minjam koreknya teman. Nah itu kan. Lalu di situ ada terkesan lucunya, gitu kan. Itu yang dimusikkan. Oke, bisa paham ya, insyaallah ya. Apalagi mengeluarkan itu konten-konten yang menimbulkan porno lah. Oh, itu sangat dilarang. Itu sangat itu dilarang. boleh di-stop itu. Oh, Itu sudah ada tanda dari YouTube nggak boleh ngupload yang Sudah ada aturan. Itu Soalnya dari itu YouTube sangat sudah selain konten berulang, itu akan masuk pornografi, ketelanjangan dan 18 ke atas. Nah, itu satu. Dan channel YouTube kita itu bakalan di-banned. Yang namanya di-banned itu dimatikan untuk selamanya dan tidak bisa buat akun YouTube lagi. Makanya kita ini membuat channel YouTube kita bukan hanya sekedar hiburan, tapi harus ada kita mendidik lah. Iyalah, kalau bisa manfaat. edukasi, memberikan suatu contoh buat orang lain atau yang bisa disenangi orang lain gitu. Oke, mungkin Oke. bisa paham ya? Bisa paham. Oke, sih.